Halo Talabers, kita patut berbangga karena industri aviasi kita dihuni oleh salah satu maskapai terbaik dunia bernama Garuda Indonesia. Tapi negara tetangga juga nggak mau kalah. Mereka punya Malaysia Airlines yang juga jadi kebanggaan masyarakat negeri jiran. Berhubung rivalitas antara kedua negara ini dari dulu nggak pernah mereda, nggak ada salahnya buat mengulik maskapai andalan dari kedua negara. Kita mulai dari Malaysia Airlines dulu yang sudah ada sejak tahun 1946. Dengan nama awal Malaysia Singapore Airlines, maskapai ini sebenarnya baik-baik aja. Sampai ketika Singapura ingin memisahkan diri dari Malaysia. Singapura jelas bakal fokus ke penerbangan internasional, sedangkan Malaysia lebih condong untuk ngembangin penerbangan rute domestiknya. Jadi mau nggak mau, Malaysia harus membangun maskapainya sendiri, begitupun dengan Singapura. Setelah benar-benar terpisah, akhirnya Malaysia Airlines pun hadir untuk menjadi maskapai nasional negara Malaysia. Untuk saat ini, Malaysia Airlines berpangkalan di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur dengan 98 unit armada. Nggak cuman itu aja, maskapai ini juga melakukan ekspansi dengan melahirkan 3 anak perusahaan. 3 perusahaan tersebut bernama Firefly, Mascargo, dan Maswings. Firefly sendiri bergerak di sektor penerbangan terjadwal dengan berfokus di kota-kota tersier. Ya mirip-mirip maskapai yang terbang di bandara-bandara perintis di Indonesia lah. Beda cerita lagi sama maskapai Maswings ini, yang berfokus pada segmen penerbangan regional Kalimantan. Sedangkan Mascargo, seperti namanya, bakal fokus mengelola penerbangan kargo yang dikelola langsung oleh Malaysia Airlines. Bisa dibilang maskapai ini cukup gemilang. Apalagi untuk okupansi penumpangnya di tahun 2022 mencapai 42,2 juta. Sedangkan angka segitu bahkan mengalahkan rekapan penumpang di tahun 2020 dan 2021. Bahkan di tahun 2023 ini, peningkatan jumlah penumpang akan naik di rentang 40% hingga 52%. Berarti Malaysia Airlines bakal melayani 74,6 juta hingga 80,2 juta penumpang dalam setahun. Widih, hebat juga nih maskapai satu ini. Apalagi maskapai ini melayani total keseluruhan 64 rute, terdiri dari 16 rute domestik dan 48 rute untuk internasional. Jangan heran kalau rute domestiknya jauh lebih dikit ya. Soalnya luas negaranya kan cuma segitu-segitu doang. Wajar kalau rute internya lebih banyak. Meskipun terbilang sukses, nyatanya Malaysia Airlines pun juga ikut terguncang akibat pandemi COVID-19 yang membatasi setiap orang untuk bepergian. Sampai-sampai pihak pemerintah Malaysia harus menyuntikkan dana sebesar 28 miliar ringgit Malaysia atau setara 94,2 triliun rupiah untuk mempertahankan maskapainya. Selain COVID-19 yang menurunkan pendapatan maskapai, hilangnya salah satu pesawat milik Malaysia Airlines yang juga sempat membuatnya sepi penumpang. Bayangin aja, pesawat MH370 yang membawa 227 penumpang dikabarkan menghilang dari tahun 2014 hingga sekarang. Misteri banget ya. Semua itu bermula pada saat MH370 ini meninggalkan Bandara Internasional Kuala Lumpur menuju Bandara Ibu Kota Beijing di Tiongkok. Dalam sebuah keterangan pers menuturkan kalau MH370 dengan sengaja menyimpang dari rutenya. Tapi yang pasti Malaysia Airlines harus kehilangan aset berupa sebuah Boeing 777 seharga 6,6 triliun rupiah. Bisa dibilang hilangnya pesawat ini menjadi catatan buruk bagi maskapai negara ini. Sampai baru-baru ini tersiar kabar kalau direktur sebuah perusahaan ditangkap karena melakukan suap berupa uang dan tiket pesawat senilai 40.000 ringgit Malaysia atau setara 134 juta rupiah. Akibat kasus ini, terkuak kolusi antara oknum dan pejabat maskapai yang sudah terjalin di rentan tahun 2015 dan 2020 silam. Sejauh ini, tim penyelidik tindakan korupsi Malaysia sedang mengusut kasus tersebut. Terus, gimana dengan Garuda? Apakah maskapai negara kita jauh lebih hebat dibandingkan Malaysia Airlines? Nyatanya, maskapai yang lahir di tahun 1947 ini juga nggak kalah bermasalahnya.
Salah satu orang yang bikin Garuda bermasalah adalah ex-direktur Garuda, Emir Syahsatar. Bukan anggota direksinya lagi, tapi direktur utamanya. Soalnya beliau ini secara tiba-tiba membeli pesawat Bombardier CRJ-100 dan ATR 72600 biar dapat gratifikasi dari pihak manufaktur. Karena beliau satu ini, negara mengalami kerugian sebesar 8,8 triliun rupiah. Ini menjadi salah satu dari sekian banyak penyebab kebangkrutan Garuda. Belum lagi kasus penyelundupan sepeda Brompton dan spare parts moge Harley Davidson yang bikin malu jajaran BUMN di bidang aviasi itu. Gara-gara deretan kasus tersebut, pemerintah harus menyuntikkan dana sebesar 7,5 triliun rupiah ke Garuda untuk membenahi maskapai ini. Syukurnya di tahun 2022 lalu, pada kuartal ketiga, Garuda mencatatkan jumlah penumpang mencapai 10 juta. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar 61,11% dari tahun sebelumnya. Meskipun terpaut jauh dari maskapai Malaysia, namun Garuda punya armada cukup banyak untuk menyaingi Malaysia Airlines. Tercatat, Garuda memiliki 73 armada dengan tujuan sebanyak 53 rute. 37 diantaranya dikhususkan untuk penerbangan domestik dan selebihnya penerbangan internasional. Emang sekarang ini Garuda lagi fokus untuk penerbangan domestik, biar biaya rental Red Aircraft-nya bisa menurun. Tapi sebenarnya Garuda nggak hanya berdiri sendiri. Maskapai ini juga membuat anak perusahaan untuk memperluas pendapatan. Tercatat maskapai yang berpusat di Bandar Udara Soekarno-Hatta ini memiliki anak perusahaan bernama Gapura Angkasa, Citylink, GMF Aero Asia, Abacus Distribution Systems Indonesia, Aero Systems Indonesia, Aero Wisata, dan Aerofood ACS. Banyak banget kan? Iya dong, bahkan lebih banyak dari maskapai dari negeri jiran itu. Cuman bagaimanapun hebatnya maskapai sebuah negara, pasti punya catatan buruk bagi penerbangannya. Seperti halnya dengan Garuda pada tahun 1996 silam. Kala itu, Garuda sedang melakukan peremajaan armada yang memakan anggaran cukup besar. Namun naasnya, penerbangan 865 yang ingin lepas landas dari Bandara Fukuoka dan bertolak ke Jakarta terjatuh akibat kerusakan mesin. Semua itu karena terlepasnya kipas turbin dari salah satu mesin pesawat berjenis McDonnell Douglas, sehingga membuat para awak pilot berusaha untuk membatalkan lepas landas. Sayangnya, karena kecepatan saat lepas landas sudah nggak terbendung lagi, pesawat tersebut akhirnya meledak dan terbakar. Karena kejadian itu, 275 penumpang beserta awak pilot dinyatakan gugur. Selain mengalami kerugian akibat kecelakaan ini, Garuda juga harus menerima sanksi larangan terbang dari Uni Eropa. Belum sempat menyeka air mata karena jatuhnya salah satu pesawat Garuda, penerbangan GA125 tak kalah tragisnya. Itu bermula di mana pesawat Airbus A300 memiliki jadwal penerbangan dengan rute Jakarta-Medan. Dari kecelakaan pesawat itu, tercatat menewaskan seluruh penumpang maupun awak pilot sebanyak 234 jiwa. Plus, penerbangan GA125 ini menjadi kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah penerbangan Indonesia saat ini.